Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Kali ini saya ada garapan TV Sharp layar datar ukuran 14 in ya. Ini dengan kerusakan yaitu TV Sharp mengalami protek ya, tidak bisa menyala. Oke, kita langsung coba saja seperti apa kerusakannya. Untuk steker saya tancepin dan kita amati pada lampu indikatornya ya. Itu menyala merah, kemudian hijau, dan kembali merah lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kerusakannya. Dan kita coba sekali lagi. Saya tancepin untuk stekernya ke stop kontak, nyala merah, hijau, dan kembali merah lagi, ataupun standby ya teman-teman, karena protek pada TV Sharp ini. Untuk seri TV Sharp yaitu seri Nicham A2 stereo tipe 15WF 500. Dan langsung saja kita buka untuk mesinnya ya. Seperti apa di belakang. Ini dia untuk blok mesinnya seperti ini. Saya amati di sini elko-elkonya normal, tidak ada yang kembung ya. Langsung kita menuju ke bawah mesin, kita coba cek-cek ya. Yaitu langsung kita cek tegangan setelah out dari flashback tersebut, apakah ada tegangan atau tidak. Yang pertama yang perlu kita cek yaitu 5 volt AC heater dan tegangan lainnya ya. Kita gunakan multitester, lalu kita pindah posisinya pada kaling 10 volt AC. Kemudian untuk pot hitamnya kita pasang pada ground tabung, kemudian pot merahnya kita tempel pada jalur setelah flashback yang menuju ke heater dan masuk ke soket CRT ya. Oke, untuk pengecekannya bisa di sebelah sini dan saya zoom ya biar kelihatan. Ini ada jalur heater ya dari flashback kemudian melalui R. Nah, kita ukur setelah R saja, tidak apa-apa ya. R itu sebagai pengaman. Oke, kita ukur di sini. Apakah keluar? Kita coba nyalakan TV-nya. Untuk heaternya ya ini ya. Nah, itu keluar 5 volt lalu kembali turun. Ya, kita coba sekali lagi ya biar lebih jelas. Kita tancepin lagi untuk stekernya dan kita lihat pada multi itu keluar dan kembali turun lagi. Nah, seperti itu ya, tegangan tidak mau naik normal atau kembali turun ya. Selanjutnya kita bisa cek juga untuk tegangan VCC 24 volt DC vertikal. Kita pindahin multinya pada kali 50 volt DC ya sekarang ya. Oke, 50 volt DC di sebelah sini ya teman-teman. Sebentar saya posisikan biar terlihat. Lalu kita tancepin ya, atau kita posisikan yang merah ini pada setelah dioda ya, dari flashback melalui dioda kemudian ke VCC atau pin 2 IC vertikal. Kita ukur di sebelah sini VCC nya atau inputnya tegangan vertikal ya. Normalnya harus ada tegangan 24 volt DC. Kita coba ukur apakah keluar. Kita lihat, nah itu ternyata keluar lalu kembali turun ya teman-teman. Jadi seperti itu, kita coba sekali lagi biar lebih jelas. Kita tancepin ya, itu keluar 24 volt DC tapi kembali turun lagi. Oke, dan selanjutnya kita cek apakah tegangan untuk vertikalnya itu sampai ke yoke ya teman-teman. Dengan trik yang akan saya berikan pada video ini,
dan bisa kalian buktikan sendiri ya, yaitu kita gunakan sebuah alat ataupun benda, yaitu magnet kecil seperti ini ya, untuk mengecek apakah sampai ke yuk untuk tegangan vertikalnya, dengan ditandai yaitu magnet terasa bergetar ya teman-teman, dan di sini hanya saya yang akan merasakan ya. Oke, untuk TV saya tancepin ya, dan di sini terasa bergetar ya. Ini ya, terasa ada getaran di sini, menandakan kalau IC masih normal ya teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, di sini terasa ada getaran ya, berarti untuk IC-nya ini benar-benar normal ataupun tidak rusak. Jadi kita tidak usah mengganti IC-nya karena dipastikan IC-nya ini normal ataupun tidak rusak ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek tegangan untuk 180 volt DC pada posisi setelah playback melalui dioda, dan di sini ditandai dengan adanya elko besar. Untuk port kita pindah ke 250 volt ya untuk multinya ya, dan kita cek di sini, kita ukur ini pada posisi kaki elko 250 volt biasanya ya. Kita cek apakah keluar tegangan sekitar 180 volt DC nya. Kita coba nyalakan untuk televisinya, dan kita lihat, nah itu keluar ya, tetapi kembali turun seperti halnya tegangan vertikal tadi. Oke, kita coba sekali lagi, kita tancepin untuk stekernya, dan kita lihat pada multinya ya. Nah itu keluar 180 volt lalu kembali turun. Selanjutnya kita cek tegangan pada IC program IXA319 ini ya. Di sini kita bisa cek normalnya pada pin 7 ada tegangan sekitar 5 volt DC ya. Jika tegangan tidak nyampe atau tidak ada, berarti ada yang tidak normal. Oke, kita bisa cek dan kita hitung untuk pin 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dan sampai di sebelah sini ya posisinya, bisa biar mudah untuk mengeceknya, kita posisikan di sini saja untuk pengukurannya ya. Oke, untuk multi kita pindah ke kali 10 ya. Kita pindah ke kali 10 volt DC ya. Lalu kita ukur tegangan pada IC program tersebut pada pin kaki 7, apakah keluar tegangan sekitar 5 volt ya. Ya, kita posisikan di sebelah sini untuk steker jacknya ya. Lalu kita tancepin stekernya ke stop kontak. Dan kita lihat untuk tegangan pada multi apakah keluar 5 volt. Ya, kita tancepin ya. Oke, keluar tetapi belum nyampe langsung turun ya. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Nah, itu terlihat hanya keluar sedikit ya, mungkin sekitar 1 voltan, berarti belum sampai
5 volt, dan diakibatkan kemungkinan adanya protek pada rangkaian mesin ini ya. Lanjut kita cek tegangan 33 volt DC pada tuner ya. Posisinya di sebelah sini. Ini ya. Di sebelah sini kita cek apakah keluar tegangan 33 voltnya ya. Terus kita ukur ya. Oke, kita coba nyalakan. Posisikan pada skala kali 50 ya untuk pengukuran 33 volt. Itu keluar ya 33 volt dan kembali turun. Oke, kita coba sekali lagi biar terlihat. Nah, itu ya. Keluar lalu kembali turun. Selanjutnya kita cek juga untuk tegangan yang lain, yaitu tegangan pada tuner di sebelah sini yang 5 volt. Kita pindah untuk seleknya kita ke 10 atau kali 10 ya. Kita cek 5 volt pada tuner di sini ya. Dan kita tancepin sekali lagi untuk stekernya apakah keluar 5 volt. Nah, itu ada ya tegangan 5 voltnya, tetapi kembali turun. Kita coba sekali lagi. Kita lihat pada multi itu ya, keluar dan kembali turun lagi. Masih sama ya, ternyata tegangannya juga belum keluar. Lalu kita lanjut cek tegangan 9 volt DC di IC 601 atau serinya itu 7809 ya. Jadi keluaran 9 volt 7809 di sebelah sini ya. Ini dia untuk IC nya, dan outnya itu di sebelah sini 9 voltnya ya. Apakah keluar tegangan? Coba kita lihat ya, apakah ada tegangan 9 voltnya ya teman-teman. Posisikan di sebelah sini untuk pengukurannya, dan kita amati pada multitester ya, apakah ada tegangan 9 volt DC. Dan untuk steker saya coba tancepin ya, kita amati. Nah, itu keluar tegangan sekitar 9 volt dan kembali turun lagi. Kita coba sekali lagi ya, saya tancepin lagi dan kita lihat untuk tegangannya. Nah, itu keluar sekitar 9 volt tetapi kembali turun ataupun standby ya, seperti tadi. Dan ternyata untuk semua tegangan itu sebenarnya normal ya, hanya saja kembali turun ataupun karena protek sehingga televisi ini pun standby lagi. Dan untuk kerusakan itu ada pada jalur proteknya ya teman-teman. Biasanya seperti itu, karena untuk tegangannya itu sudah dipastikan ada semua, hadir semua, hanya tidak mau dan kembali turun. Nah, caranya kita lumpuhkan jalur proteknya tersebut dengan kita mengopen atau kita lepas ya pada dioda. Kita open dioda protek satu persatu ya. Di sini akan saya tunjukkan posisinya untuk dioda. Yang pertama kita perlu open, yaitu dioda D203 dan D204 untuk protek 33 volt dan 5 volt pada tuner ini ya. Posisinya di sebelah sini. Oke, kan saya open. Nah,
Ini dia ya, ini jalurnya untuk dioda sudah saya lepas kaki 1 ya, jadi sudah tidak nyambung lagi untuk dioda yang ke tuner ya, 5 volt dan 33 volt tadi. Terus selanjutnya sambil kita cek tegangan vertikal 24 volt ya, kita coba apakah sudah mau menyala normal setelah kita open yang protect tuner itu. Kita coba nyalakan televisinya dan kita lihat ya pada multitesternya ya teman-teman. Kita amati, nah itu keluar 24 volt tetapi kembali turun lagi. Untuk pengukuran ini di skala 50 volt DC ya pada multinya ya. Berarti untuk open tadi itu belum berhasil ya teman-teman. Lanjut kita perlu open lagi dioda pada jalur yang lain, yaitu pada jalur 9 volt. Di sini terdapat dioda ya yang perlu kita open, yaitu D1091 untuk protect 9 volt. Jadi jika di sini di open normal berarti yang rusak itu. Kita coba open terlebih dahulu ya. Nah ini dia sudah saya open kaki sebelah untuk dioda yang tadi ya, seperti tadi. Lanjut kita ukur dan kita nyalakan lagi untuk televisinya apa sudah bisa nyala normal ya. Kita ukur pada vertikalnya ya, kita coba nyalakan untuk televisinya dan kita lihat pada multitesternya itu keluar 24 volt dan masih saja kembali turun untuk tegangannya ya. Nah seperti itu ya, masih sama seperti tadi. Untuk tegangan belum bisa stabil atau masih saja turun, berarti masih ada jalur yang belum beres di jalur yang lainnya. Oke, lanjut kita open juga untuk proteksi atau posisi pada dioda ya yang lain, ya gitu. Kita open di 607 untuk protect video 180 volt, posisinya di sebelah sini ya. Perlu kita open terlebih dahulu. Nah ini dia untuk dioda sudah saya open kaki sebelah ya. Jadi untuk jalur protect 180 voltnya sudah saya lepas ya, dan kita ukur lagi pada kaki nomor 2 AC vertikal pada posisi 50 volt DC. Kita coba ukur apakah keluar tegangan 24 dan masih stabil atau turun. Kita amati, nah itu keluar tetapi masih saja turun ya teman-teman. Di sini ternyata protectnya bukan di jalur ini ya. Selanjutnya kita perlu open lagi, yaitu jalur pada D601 dan D610 protect jalur ABL ya. Ini dia untuk diodanya, posisinya di sebelah sini. Ini satu ya, terlihat ya agak blur, maaf. Lanjut juga yang ini, ada dua dioda ini ya yang perlu kita open untuk jalur ABL ya. Ini dan yang tadi perlu kita open terlebih dahulu.
Oke, ini dia untuk dioda jalur ABL nya sudah saya open. Ini yang satu dan yang satunya lagi ini ya, sudah saya angkat kaki dioda sebelah-sebelahnya. Jadi untuk proteksi di ABL sudah terputus. Kita coba nyalakan lagi untuk televisinya ya. Kita cek tegangan di posisi vertikal seperti tadi, apakah sudah bisa nyala normal atau kembali protek ya. Nah, ini sudah ada ya dan tidak protek ya teman-teman ya. Dan sekarang coba kita lihat untuk lampu LED-nya sudah nyala hijau, dan kita amati pada layarnya ya teman-teman, apakah sudah nyala. Nah, itu sudah ada biru cuman kurang terang, untuk screen-nya kurang besar ya. Oke, seperti itu. Dan setelah pengecekan jalur ABL, ternyata di sini saya pun menemukan apa penyebabnya kok TV ini protek ya teman-teman. Nah, di sini di jalur ABL ini ada yaitu resistor ya. Resistor yang putus teman-teman. Oke, akan saya coba ukur dan saya tunjukkan pada kalian posisinya di sebelah sini ya, di dekat dioda ini. Nah, yaitu R601 putus ya. Itulah penyebabnya kenapa TV tidak mau nyala dan protek. Ternyata ada jalur yang putus pada resistor tersebut. Oke, kita coba ukur ini di skala 1 kilo ya, karena resistornya itu resistor ukuran kilo. Kita coba. Nah, seharusnya normal itu seperti ini ya, bisa nyambung sesuai dengan ukuran pada resistor. Kita coba untuk resistornya ya. Ya, sebentar, ketutup. Saya posisikan di sini. Nah, itu ya, sama sekali tidak bergerak ya. Saya coba lagi biar kelihatan. Tuh ya. Di sini tidak mau naik atau diam saja. Berarti untuk resistor ini memang putus ya pada jalur ABL tersebut. Ya, yaitu R601 ya. Nilainya itu 39K. Oke, kita coba open untuk resistornya ini ya, dan kita ganti saja dengan resistor yang lain atau yang masih normal ya. Oke, kalau kita amati ya dari resistor sini jalurnya melewati apa saja ini ya. Ini dari resistor naik ke sini sampai ke dioda yang satunya lagi ya teman-teman. Ini dia, saya dekatkan ya. Ini dari resistor 601 jalurnya melewati ini ya, kecil, lembut sekali ya, maaf. Jadi tidak begitu jelas ini kalau diurut dari sini ya teman-teman. Ini turun terus naik ke sini, lanjut ke atas ya, dan masuknya itu memang ke jalur ABL ya teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan kerusakan pada televisi tersebut sehingga tidak mau menyala dengan normal ataupun kembali standby seperti tadi, dan perlu kita ganti untuk resistornya ini. Dan nanti kita coba ya, kita coba nyalakan kembali setelah pergantian resistor tersebut. Ini ya, sudah saya open atau sudah saya ambil sekalian untuk resistornya ini. Nih, untuk resistornya nilainya 39 kilo putus ya. Oren putih oren ya. Oren putih oren emas. Sebentar saya fokuskan, ini
agak blur ya. Dan coba kita langsung ukur saja ya untuk resistornya itu, apakah memang untuk resistornya ini benar-benar putus atau tidak. Kita ukur lagi menggunakan multitester di skala kali 1K. Nah itu ya, terlihat tidak nyambung sama sekali atau benar-benar putus. Seharusnya normalnya bergerak 39K ya. Tapi di sini diam, tidak bergerak sama sekali. Seperti itu, dan kita ganti dengan nilai yang sama ya. Ini cabutan tetapi malah asli ya. Asli dari sub juga. Oranye, putih, oranye, emas ya. Seperti itu untuk warnanya. Jadi 39 kilo atau 39K. Coba kita ukur dan kita lihat. Nah itu di angka 30 lebih sedikit ya, sekitar 39 ya tepatnya gitu. Itu ya 39 kilo. Dan ini normal. Kita langsung pasang saja di PCB nya lagi ya. Selanjutnya kita coba nyalakan kembali. Maaf untuk durasi video ini agak lama, memang biar lebih jelas untuk penjelasannya ya. Biasanya saya percepat. Oke, untuk resistor sudah saya pasang ini ya. Sudah saya solder. Dan kita coba nyalakan untuk televisinya. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Di sini ada getaran untuk vertikal dan kita lihat pada layar. Nah itu ada tulisan AV1. Nah dan layar biru pun muncul teman-teman. Alhamdulillah untuk servisan ini sudah sukses. Dan ternyata penyebabnya itu ya R yang putus. Dan perlu kita solder kembali ya, yang kita open tadi ini. Di sini pada jalur tuner, kemudian di jalur 9 volt ya. Terus yang tadi untuk jalur 180 volt dan juga jalur ABL itu ya. Diodanya perlu kita solder lagi ya, agar untuk pengaman ya. Kalau tidak kita solder itu takutnya nanti kalau ada yang bermasalah lagi bisa merusak komponen yang lain. Jadi fungsinya dioda proteksi itu untuk pengaman ya. Ini untuk diodanya sudah saya solder. Ini ya yang tadi. Lalu untuk yang 9 volt ini juga sudah saya solder. Ini. Dan untuk jalur yang video dan ABL nya juga sudah saya solder semuanya ya. Seperti itu, pastikan jangan sampai lupa ya teman-teman untuk menyolder ulang ya. Oke, kita coba nyalakan setelah disolder ulang apakah tetap protek atau sudah normal ya. Dan kita lihat untuk lampu indikatornya itu sudah menyala hijau. Lanjut kita lihat untuk layar. Nah, sudah muncul gambar blue ya. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah oke untuk garapan kali ini sudah selesai. Dan kita lanjut coba menggunakan receiver. Kita nyalakan. Itu nyala merah lalu hijau. Start ya berarti ya. Dan tidak kembali merah seperti tadi. Nah, ini sudah muncul gambar pada tayangan acara bola dan suara juga normal ini ya. Nah, itu ada pertandingan bola voli dan siaran TV lainnya. Ini saya coba pindah-pindah channel ya. Itu sudah ada ya. Untuk Trans 7 juga sudah normal, suara oke. Trans TV kita coba oke. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kalian like dan subscribe nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.